Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi di morning briefing kali ini. Ketemu kembali dengan saya. Kemudian pembahasan untuk morning briefing, saya kira sangat jelas pada akhir non-farm payroll data yang terjadi pada hari Jumat kemarin memberikan arahan juga terhadap beberapa pelaku pasar bahwa peningkatan tingkat suku bunga nampaknya akan terlanjut, akan diumumkan. Reuters memperkirakan pada bulan Oktober. Sementara perkiraan untuk bulan Juni ini terpatahkan dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah melemahnya dari GDP yang saya kira untuk Amerika Serikat belum mengalami lonjakan yang cukup drastis. Kemudian juga dari sisi tenaga kerja kita lihat lebih detail seperti itu. Dari data US non-farm payroll bahwa tadi telah diutarakan kembali oleh Ibu Sundari bahwa non-farm payroll sendiri dalam keadaan positif 2 bulan lebih bagus daripada bulan sebelumnya. Kemudian kita lihat pada layar perubahan yang terjadi juga cukup bagus, gradually secara 3 bulan berturut-turut mengalami kenaikan. Kemudian kalau kita melihat dari pembacaan 12 bulan moving average terhadap non-farm payroll data, kita melihat masih dalam keadaan datar yang sebetulnya ya. Kemudian kita melihat dari 3 bulan moving average non-farm payroll masih berada di bawah dari 12 bulan. Trigger yang menyatakan bahwa tenaga kerja cukup bagus ternyata direspon secara jangka pendek, hanya jangka pendek pada para pelaku pasar di currency market. Kemudian di commodity market juga terlihat cukup lesu menanggapi data non-farm payroll kemarin, meskipun data yang diumumkan cukup bagus. Saya kira pembacaan untuk jangka panjang masih berspekulatif bahwa fundamental terhadap tenaga kerja Amerika Serikat ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan, sehingga peningkatan tingkat suku bunga, saya rasa support yang dilaksanakan oleh tenaga kerja ini masih membutuhkan data-data lanjutan. Kemudian detail yang terjadi, kita melihat secara keseluruhan memang tren yang terjadi semenjak tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 mengalami kenaikan, namun lonjakan yang terjadi juga masih dalam suatu rentang berada di rentang tengah. Artinya bahwa tren yang terjadi masih dalam keadaan naik, namun bukan merupakan prestasi yang cukup bagus yang didapat dari rata-rata tingkat upah yang dibayarkan di tenaga kerja ini. Kemudian kita melihat pada tahun 2015 memang telah terjadi sekitar 4 bulan yang lalu mencapai rekor tertinggi ya, di atas 3,5. Kemudian pada saat ini ternyata belum mampu untuk mencapai rekor tertinggi di tahun 2015. Kemudian dari sisi support untuk average hourly earning mengalami kenaikan. Pendapatan per jam dari tenaga kerja yang dibaca per bulan mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Bulan lalu mengalami penurunan dari 2 bulan yang lalu 0,1%. Kemudian saat ini berada di atas pada bulan April ya 0,2%. Saat ini ada 0,3%. Seperti yang saya utarakan tadi, pada bulan Januari mengalami lonjakan terhadap pendapatan yang cukup bagus, sebetulnya di angka 0,6%. Kemudian data pendapatan per jam dari tenaga kerja sendiri masih jauh berada pada bulan Januari dan bulan Januari 2015, yaitu 0,3%. Saya kira pengumuman kemarin juga mengenai masalah pendapatan untuk per jam dari tenaga kerja belum merupakan prestasi yang cukup bagus pada tahun 2015, namun memberikan arahan positif dari 2 bulan atau 3 bulan ke belakang, yaitu 0,3%. Kemudian kita melihat dari rata-rata penggunaan atau produktivitas yang dihitung berdasarkan jam masih tetap sama, yaitu 34,5 ya, 34,5 dari bulan Maret, April hingga ke bulan Mei kemarin masih tetap sama di angka 34,5. Sementara kalau kita melihat dari bulan Januari, Februari, Maret
dari bulan November hingga bulan Februari menempati posisi yang sangat bagus, tingkat produktivitas ke angka 34,6 jam dihitung dalam mingguan. Nah, dari sisi ini juga terlihat bahwa penggunaan jam kerja sendiri belum merupakan prestasi yang baik dihitung berdasarkan data histori yang kita punya. Kemudian dari data payroll atau gaji yang dibayarkan memang meningkat dibandingkan dari bulan-bulan lalu. Kita melihat dari 3 segmen. Pertama, dari government payroll sendiri mengalami kenaikan ke angka 18.000 dari bulan lalu 15.000. Positif ya sebetulnya, meskipun tingkat tertinggi sempat menyentuh ke angka 427.000. Kemudian di bidang private atau swasta, sektor swasta juga memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu ke angka 262.000 dari 206.000. Kemudian manufacturing, dari sisi manufaktur, yang saya kira penyerapan tenaga kerja cukup besar di sini, menampakkan bahwa gaji yang dibayarkan sendiri mengalami kenaikan juga naiknya sebesar 6.000 dari 1.000 menjadi 7.000 yang diumumkan pada hari Jumat kemarin. Dari ketiga data berdasarkan sektor pembayaran, pemerintah, kemudian private maupun manufacturing, seluruhnya mengalami kenaikan untuk jangka pendek. Kemudian unemployment rate sendiri ternyata mengalami pelemahan ya ke angka 5,5, meskipun pada bulan lalu mengalami merupakan rekor yang terjadi 5,4%. Ternyata pada pengumuman pada Jumat kemarin melemah kembali Bu Saudari ke angka 5,5%. Kemudian hal ini menyamai dari data yang terjadi sekitar 2 atau 3 bulan ke belakang, yaitu 5,5%. Bulan Januari bulan Februari lagi-lagi menempati posisi yang cukup bagus, 5,7%. Saat ini rekor yang untuk unemployment rate positif dari bulan lalu, namun masih memberikan data belum cukup kuat untuk mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada bulan Januari kemarin, yaitu 5,7%. Masih berada jauh sebesar 0,2%. Kemudian fundamental support data yang terbaca, saya mengambil dari PCA sendiri, yang menjadikan acuan terhadap pengeluaran dari beberapa personal di Amerika Serikat, masih terbaca belum cukup kuat sebetulnya, belum cukup percaya diri mereka untuk membelanjakan dari pendapatan dia, manakala target inflasi masih tetap di angka 2%. Saya kira untuk core yang terbaca di sini, latest core untuk PCA sendiri masih di angka 1,24%. Tren yang terjadi masih dalam keadaan stagnan dibaca pada tahun 2013 hingga ke 2015. Bahkan tahun 2015 ini mengalami penurunan, masih mengalami penurunan di angka 1,5%. 1,24% dari yang terjadi pada bulan Januari kemarin. Kemudian dari support data GDP growth rate sendiri masih mengalami minus, terbaca pada tanggal 30 Mei kemarin, pada akhir bulan Mei, terbaca di angka minus 0,7%. GDP kadang-kala dijadikan patokan juga untuk melihat seberapa jauh kekuatan dari pertumbuhan suatu negara. Namun ada satu data lagi yang dirasa cukup baru, saya rasa baru, yaitu GDI yang pernah diutarakan oleh Bu Desi, ya, bahwa penghitungan lebih akurat melalui GDI selain GDP juga mengalami penurunan pada bulan ini. Perbedaan antara GDP dan GDI hanya terletak pada pendapatan dari sektor pajak yang diterima oleh pemerintah. Sementara kalau GDP, kalau boleh mengingatkan kembali, hanya menghitung dari konsumsi, jadi pertambahan konsumsi dan investasi, kemudian juga ditambah dari pendapatan pemerintah di trade balance, yaitu dari ekspor dikurangi impor. Kemudian ditambah lagi untuk GDI, yaitu pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Oke, saya rasa untuk fundamental ke depan
kita harus mencermati utama sekali adalah masalah inflation rate yang akan diumumkan, kemudian juga interest rate tanggal 18 Juni, ya 18 Juni pada beberapa periode ke depan. Kemudian ini diumumkan masih tetap sama pada bulan Juni. Jadi Reuters sendiri memperkirakan pada bulan Oktober. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu sebetulnya di pasar mengenai masalah perubahan tingkat suku bunga, yang saya kira yang masih menjadikan topik utama dari pergerakan harga market untuk currency maupun komoditi. Kemudian untuk minggu ini saya rasa retail sales menjadi trigger utama, apakah pergerakan dolar indeks masih mengalami kenaikan atau penurunan. Demikian Bu Sundari, ulasan mengenai fundamental Amerika Serikat yang terjadi pada minggu lalu. Iya Pak Dwi, kalau dilihat memang data Amerika sendiri yang keluar pada hari Jumat kemarin, jika dibandingkan dengan data-data Amerika sebelumnya, tidak begitu bagus ya, tidak begitu bagus. Bagus, tapi tidak begitu bagus. Iya, maksudnya bagus tapi masih kecil mungkin ya. Ya, masih belum mencapai rekor terbaiknya ya pada bulan Januari. Oke. Ya, tapi kalau dilihat pada hari Jumat kemarin, memang kalau dari dolar Amerika sendiri mengalami kenaikan ya. Dilihat dari terhadap Jepang, itu pada hari Jumat kemarin dolar menguat ke level tertingginya dalam 13 tahun terakhir. Kemudian terhadap euro juga nanti bisa dibahas ya Pak Dwi secara teknikalnya, dan forecast untuk minggu ini mungkin ya untuk keseluruhan dari mata uang dolar. Silakan Pak Dwi. Oke, ini rekor yang terjadi pada hari Jumat kemarin dolar ya, memang betul sekitar 2 hari sebelum payroll terjadi. Pada hari ketiganya mencapai rekor, jadi breakout di sini di 96,50. Kemudian market terus meningkat ke harga tertinggi yaitu 96,91. Kemudian pada penutupan harga berada di bawah, namun masih berada di angka 50% dari pergerakan yang terjadi pada dolar indeks pada hari Jumat, pada hari tersebut. Kemudian hal ini kontras sekali dengan kejadian pada hari Kamis yang masih berada di angka terendah di dolar yaitu 94,65. Kemudian pada hari ini saya rasa masih memanfaatkan momentum terbaiknya untuk pertransaksi jangka pendek di dolar pada hari Kamis, pada hari Jumat. Momentum yang terjadi dalam keadaan uptrend, kemudian masih terbentuk di sini. Support masih cukup jelas terlihat, kemudian pada hari ini harga masih berada di atas support. Kemudian inggaran untuk breakout saya kira juga masih mendominasi pergerakan harga dolar yang terjadi pada dolar indeks yang terjadi pada hari ini. Kita awasi di angka 96,91 untuk pola breakout yang terjadi. Kemudian apabila harga atau dolar tiba-tiba turun ke angka kisaran 96,087, saya kira berat ya, dikarenakan ini hari Senin. Kemudian data yang terjadi juga tidak cukup banyak. Kemudian volume transaksi juga tidak terlalu besar, sehingga saya kira masih memanfaatkan bagusnya nilai dolar yang terjadi pada hari ini. Kemudian yang terjadi di pound sterling, nah ini dia pound sterling jangka pendek untuk payroll kemarin, kita melihat jejak-jejak untuk penurunan pound sterling, manakala harga dolar cukup bagus. Ternyata hari ini saya kira momentum penurunan juga masih bisa dimanfaatkan untuk pound sterling. Batasan untuk kenaikan saya batasi untuk pergerakan hari mingguan, bahkan di angka mingguan angka 50% yang terjadi harga tertinggi minggu lalu dan terendah minggu lalu menjadi patokan kita melihat tren atau kekuatan pasar di angka 1.63 122 yang merupakan angka 50% ya, keseimbangan yang terjadi pada minggu lalu. Kemudian kita melihat di sini harga pound sterling masih dalam keadaan tenang di awal pembukaan pada hari Senin ini. Setelah data non-farm payroll keluar, kemudian data mingguan yang terjadi untuk pound sterling kemarin masih tetap sama kebijakan yang dilaksanakan oleh BOE, Bank of England, yaitu kucuran dana masih berkisar ke angka 375 billion pound sterling, kemudian tingkat suku bunga masih berada di angka 0,5%. Saya kira pergerakan untuk pound sterling masih cukup menarik dilihat. Kemudian pergerakan untuk hari ini saya kira
masih dalam keadaan range atau masih dalam keadaan stagnan sejauh tidak menembus dari harga support di 1.51892. Untuk Eropa, untuk Euro, kita melihat kemarin terjadi hal yang menarik sebetulnya pada saat Juncker yang merupakan petinggi dari Eurozone memberikan komentar cukup negatif terhadap Tsipras ya, untuk Yunani, masalah Yunani, yang menyatakan bahwa pemimpin Yunani tersebut tidak komit terhadap pokok bahasan yang sedang dilaksanakan, yaitu bertolak belakang dengan pembicaraan sebelumnya, yaitu membawa yang berusaha terus bahwa Yunani agar dapat memenuhi kewajibannya pada bulan Juni, sehingga hingga saat ini pembicaraan cukup alot terhadap Yunani ini. Kemudian kita melihat masih dalam keadaan negatif dari Yunani, kemudian dari Euro sendiri, meskipun sempat terlihat cukup bagus pada rekor yang terjadi pada minggu lalu, yaitu di 1.13770, namun pergerakan untuk penutupan pada hari Jumat atau hari Minggu kemarin berada jauh di bawah, yaitu di angka 1.11200-an. Kemudian harga hari ini saya kira masih diberikan momentum pada hari Jumat kemarin di 1.10731 hingga penurunan di 1.08852. Kemudian di Aussie, nah ini Aussie saya kira cukup menarik. Di Aussie koreksi yang sangat besar ya, dari mingguan data mingguan yang terjadi minggu lalu cukup besar, saya kira sempat menyentuh angka 2.208 pips di Monex Trader, namun terjadi penurunan kembali yang saya kira ini dalam keadaan spike. Kemudian tren yang terjadi untuk mingguan sendiri saya kira masih dalam keadaan turun untuk pergerakan di Australia dollar dan US dollar. Kemudian pola zigzag yang dilaksanakan meskipun terjadi jenuh zigzag di angka ini, yaitu 0.75. Kemudian saat ini saya kira pergerakan Aussie terkoreksi kembali maksimum pada jam ini, pada 4 jam pertama ini. Kemudian saat ini saya kira masih terus dalam keadaan trend down ke angka 0.7592. Tren utama yang terjadi di Aussie masih cukup turun, ya, masih cukup drop. Kemudian kita melihat dari sini keseimbangan yang dilaksanakan oleh Aussie di sini untuk, nah ini ternyata ya 50% direspon cukup bagus untuk pergerakan Aussie dengan chart 4 jam saya kira di sini. Kemudian titik high dan low yang dibentuk yaitu di swing menengah di sini, dan ini di angka 0.79 hingga ke 0.76 di sini. Kemudian pergerakan juga magnet untuk turun masih terus berlanjut untuk Aussie. Saya kira ke 0.74604 pergerakan untuk minggu ini masih menjadi tujuan utama kita. Kemudian di New Zealand dollar juga hampir sama di sini. Untuk pergerakan New Zealand dollar masih dalam keadaan drop, ya, masih dalam keadaan drop. Nah ini ya, 4 jam pembukaan masih jauh dari 50% dari pergerakan harga yang terjadi pada minggu lalu. Nah ini dia pola candle yang diperlihatkan secara 4 jam saat ini masih memberikan arahan tren masih dalam keadaan turun. Kemudian volume transaksi tidak terlalu banyak untuk 8 jam pertama pada pembukaan New Zealand dollar. Kemudian harga masih berada di bawah 61.8 yaitu 0.7091. Kemudian market masih dalam keadaan range atau dalam keadaan diam. Kemudian dapat dimanfaatkan saya kira untuk pembukaan Eropa nanti masih terprediksi untuk mengalami penurunan. Batasan untuk penguatan saya kira dibatasi di 0.70901, kemudian penurunan terbatasi juga di 0.70227. Kemudian untuk dolar yen, saya kira dolar yen setelah terakumulasi atau ini harga berkumpul di wilayah area 124.166,
Kemudian harga juga terus melonjak ke angka tertingginya pada hari Jumat kemarin di angka 124,672. Kemudian pengumuman terhadap current account negatif ke angka 1,27 triliun yen dari 2,07 triliun yen, membuat yen terus melemah. Saya kira untuk kali ini pelemahan yen mengarah ke angka 127,655. Pergerakan untuk dolar yen ya, pergerakan untuk dolar yen sendiri mengarah ke 127,655. Meskipun GDP yang diperlihatkan cukup bagus, tadi pengumuman data juga pada jam 6.50 waktu Indonesia bagian Barat di angka 1% dari prediksi 0,7%, kemudian bulan lalu adalah 0,6%. Data mix saya kira direspon oleh market masih melemahkan di yen. Kemudian di komoditi, nah, di komoditi saya kira masih lesu nih emasnya. Pergerakan harga emas pada non-farm payroll kemarin untuk pergerakan jangka pendek saya kira masih mengalami penurunan. Nah, ini dia, masih mengalami penurunan di sini di angka terjadi di low 1162,65. Tren yang terjadi masih dalam keadaan drop. Kita melihat dari, ya itu dia, saya cenderung mengatakan bahwa emas masih dalam keadaan penurunan selama harga emas tidak menyentuh ke angka trendline yang saya bentuk di sini di 1180,46. Pergerakan yang terlihat di sini saya kira masih dalam keadaan drop hingga ke 1161,50. Pergerakan di emas, kemudian di minyak. Nah ini minyak masih berkutat di angka 58,59 hingga ke angka tertinggi untuk minggu lalu di 61,54. Pergerakan harga minyak saya rasa selama minggu lalu masih dalam keadaan tenang. Range yang terjadi meskipun tinggi ya, sekitar 508 pips yang terjadi di minyak, saya kira untuk minggu ini juga masih berkisar di angka range tersebut. Demikian Bu Sundari, beberapa ulasan fundamental maupun teknikal yang terjadi minggu lalu hingga forecast ke depannya. Iya Pak Dwi, bisa dibahas mengenai indeks saham Asia Pak Dwi? Untuk Nikkei saya kira ya volume transaksi stabil, terbaca dari sisi candle. Beberapa traders menganggap bahwa candle yang stabil pada angka yang sama, kemudian range yang relatif sama, mengindikasikan bahwa pergerakan di Nikkei saya kira masih melihat, nah ini dia, cukup bagus untuk range ya, cukup bagus untuk channel sendiri terbentuk. Saya kira dalam tren utama masih dalam keadaan up, kemudian kita dapat memanfaatkan posisi buy limit di level 20.288. Kemudian moving average juga masih menunjukkan derajat yang cukup positif di atas 90 derajat atau ke angka 45 derajat yang mengindikasikan tren dan masih dalam keadaan up. Kemudian harga saat ini terkoreksi ke angka 20.360, dapat dimanfaatkan untuk proyeksi kenaikan kembali di Nikkei 20.525. Jadi kesimpulan yang didapat untuk Nikkei sendiri masih dalam keadaan positif. Kemudian di Hang Seng, saya kira pergerakan Hang Seng dibuka di harga rendah, terjadi open gap yang terjadi pada hari ini. Ya, terjadi pada hari ini di 26.934. Kemudian di angka 15 menit keempat yang terjadi, saya kira terus mengalami penurunan, terjadi breakout tadi pagi di 26.865. Secara teknikal saya mengikuti follow trend untuk posisi drop, kemudian target untuk jangka pendek di 26.636 untuk Hang Seng. Kemudian untuk Kospi open gap juga yang terjadi ternyata Bu Sundari di 254,15 untuk pergerakan di Kospi Korea ini. Tren yang terjadi masih dalam keadaan drop, kemudian pattern yang terlihat sedikit flag ya,
Namun, nah saya kira mengikuti untuk Hang Seng juga, sisi candle kita tunggu untuk bearish sehingga target ke 253.58 copy trade dapat dimanfaatkan untuk posisi sell, kemudian target ke harga terendah yang terjadi pada harga terendah hari ini yaitu 252. Kemudian kita melihat pergerakan harga mingguan untuk KOSPI juga masih dalam keadaan drop. Demikian Bu Sundari, stok Asia terbaca untuk ketiga stok, Nikkei, Hang Seng, dan KOSPI. Ya Pak Dwi, ini ada permintaan dari Medan untuk dijelaskan mengenai dolar Kanada Pak Dwi. Oh. Tadi terlewat ya. Dolar Kanada. Dolar Kanada kemarin untuk data-data fundamental saya kira positif untuk datanya. Saya bacakan kembali untuk dolar Kanada, untuk employment change yang terbaca cukup positif dari minus 19,7 ribu menjadi 58,9 ribu. Saya kira positif. Forecast sendiri ke angka 10 ribu ya, dari 10 ribu menjadi 58 ribu. Forecast 10 ribu, kemudian ke perubahan employment change sendiri positif 58 ribu. So, sangat sangat besar ya impact yang terjadi di sini untuk dolar Kanada. Kemudian unemployment rate yang terjadi masih tetap sama, jadi 6,8%. Kemudian labor productivity untuk kuartal mengalami penurunan dari bulan lalu menjadi minus 0,1% dari 0,3%. Kemudian saya kira untuk dolar Kanada secara teknikal kita melihat, nah ini dia pergerakan untuk dolar Kanada secara teknikal. Nah, saya kira untuk pergerakan bulan lalu positif untuk dolar Kanada, pelemahan di Kanada yang terjadi. Kemudian pada bulan ini saya kira masih mencari arah ya. Bulan ini ditandai dengan garis vertikal, masih mencari arah. Belum juga untuk terjadi breakout di harga tertinggi di harga 1.25613, kemudian harga terendah juga terbatasi di angka 1.23658. Kemudian dari payroll kemarin, non-farm payroll Amerika Serikat maupun di Kanada sendiri mempunyai data pada hari yang sama, pada jam yang relatif berbarengan. Saya kira pergerakan di dolar Kanada yang terjadi cukup menarik pada pengumuman data tadi, unemployment change, ya, employment change yang terjadi cukup positif di Kanada membawa pengaruh yang cukup positif hingga penguatan di Kanada sendiri terhadap dolar terjadi di 1.24435. Namun begitu selama 1 jam setelahnya mengalami kenaikan untuk dolar Kanada di angka 1.25608. Pelemahan Kanada terjadi kembali pada 1 jam pengumuman terhadap data fundamental. Kemudian pada penutupan terjadi pada penutupan pada hari Jumat kemarin, ternyata Kanada sendiri mengalami penguatan. Kemudian kalau kita melihat ke dolar Kanada mengalami pelemahan ya, di angka terendah yaitu di 1.24359. Saya kira pergerakan untuk dolar Kanada untuk hari ini atau untuk ya pada hari ini masih dalam keadaan menengah. Kita batasi ke angka 50% untuk pergerakan. Nah ini dia, dibandingkan dengan harga tertinggi dan terendah yang terjadi pada hari Jumat kemarin, saya kira ke 1.24974 yang merupakan angka 50% angka tengah yang terjadi pada hari Jumat, menjadikan alasan kita bahwa pergerakan dolar Kanada masih dalam keadaan melemah ke angka 1.24335. Jadi pergerakan dolar Kanada range rata-rata yang terjadi juga saya kira tidak terlalu besar, hampir sama ini dengan dolar yen. Dapat dimanfaatkan untuk pergerakan TikTok ya, pergerakan Shopee. Kemudian pada hari Senin ini juga dapat dimanfaatkan untuk take profit yang tidak terlalu besar. Kemudian range yang terjadi juga masih dalam keadaan stabil untuk pergerakan di dolar Kanada. Demikian Bu Sundari.
Iya, Pak Dwi, terima kasih. Semoga tadi yang mengenai dolar Kanada dapat menjawab pertanyaan dari Menteri Cabang Medan ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan, Pak Dwi? Tidak ada. Pesan tadi simpulkan saja. Oke, kalau dilihat tadi setelah apa yang dibahas oleh Pak Dwi dan kita lihat mengenai teknikalnya ya, untuk beberapa mata uang memang masih dipengaruhi oleh data fundamental Amerika ya pada hari Jumat kemarin, di mana mempengaruhi beberapa mata uang yang membuat melemah ya terhadap dolar. Selain itu juga untuk yen untuk mingguannya masih diprediksi melemah menuju ke 127,65. Untuk Australian dollar juga tren mingguannya masih terlihat turun. Kemudian euro juga selain dipengaruhi oleh data fundamental Amerika, pada hari Jumat kemarin juga Yunani menunda pembayaran hutang ya sebesar 300 juta euro kepada IMF, dan IMF juga mengatakan bahwa pemerintahan Athena akan membayar sekaligus 4 kewajibannya senilai 1,6 miliar euro pada tanggal 30 Juni mendatang, dan itu juga kurang begitu bagus ya untuk euro. Dan untuk hari ini seperti yang terlihat di layar, ini data-data yang akan keluar ya pada hari ini apa ya? Ini fokus market untuk dolar saya kira di retail sales. Apakah dia cukup mampu untuk positif? Dari saya kira untuk dolar forecast yang terbaca juga cukup bagus, angka 0,7% dari 0,1% untuk di Amerika Serikat. Ini data terakhir atau data yang sama untuk minggu ini untuk Amerika Serikat setelah data payroll. Sementara yang lainnya saya kira yang AOC ada RBA untuk petingginya yaitu Stephen, nanti arahan untuk kebijakan yang dilaksanakan oleh Australia. Sementara untuk hari ini saya kira tidak ada, ini hari libur ya untuk Australia hari ini. Kemudian masih meeting untuk Stephen di Jerman, bahas mengenai beberapa topik, salah satunya tetap Yunani. Kemudian saya kalau tidak salah tetap membahas juga masalah Ukraina. Oke. Ya, terima kasih Pak Dwi. Itu tadi sudah dijelaskan mengenai data-data yang akan terjadi dalam waktu dekat ya, yang cukup mempengaruhi pergerakan harga di market. Oke, saya rasa cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada morning briefing hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Dwi yang telah memberikan informasi. Semua ulasan yang terdapat pada morning briefing ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian kami berusaha menyajikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.